bil ma'ruf. Wajib bagi setiap pasangan suami istri untuk bermuasyarah kepada pasangannya bil ma'ruf, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu kepada istri-istri kamu dengan ma'ruf, seperti mana suami diperintahkan bergaul kepada istri dengan ma'ruf, dengan baik, istri pun juga diperintahkan untuk bergaul kepada suaminya juga dengan ma'ruf. Jadi diperintahkan bermuasyarah, bergaul, bersikap, berakhlak mulia terhadap pasangan, bukan hanya suami kepada istri, tapi juga sebaliknya. Kedua-dua dituntut bermuasyarah bil ma'ruf. Apa hukumnya? Wajib. Bahagian daripada muasyarah bil ma'ruf, apakah ukuran muasyarah bil ma'ruf? Bergaul dengan baik itu apa ukurannya? Minimum atau neracanya itu adalah tarkul idza, meninggalkan apa-apa yang menyakiti pasangan. Mahu perkataan, mahu sikap, mahu perbuatan, apa saja yang kalau dilakukan boleh menimbulkan gangguan kepada pasangan, maka itu tidak ma'ruf. Tapi apa saja yang dilakukan tidak menimbulkan gangguan kepada pasangan, maka ia dikatakan ma'ruf. Yakni tarkul idza, meninggalkan mengganggu. Baik itu dalam menjawab ketika ditegur, atau menampakkan muka yang marah sehingga menyebabkan pasangan itu tak senang hati atau merasa terganggu. Nah, wa badlu ma yajibu alaihi min ghairi mutlin wala idhar karahiyah, dan wajib juga bagi pasangan itu badal ma yajib, memberikan apa yang wajib kepadanya, min ghairi mutlin, tanpa menunda-nunda atau tanpa melewatkan masa. Wala idhar karahiyah, dan tidak boleh juga menampakkan karahiyah, kebencian atau rasa tidak senang hati dalam melaksanakan apa yang wajib. Suami wajib memberi nafkah kepada istri. Tapi bila cara memberi nafkahnya, ambil ya, dengan marah macam tu, dia melakukannya wajib, tapi dengan cara tidak elok. Atau wajibnya hari ini ditunda minggu depan. Katanya yang seperti itu tidak ma'ruf. Walaupun diberi nafkahnya, dikasih, tapi caranya menyakiti. Haknya diberi, tetapi dengan cara mengganggu. Maka dalam hal ini, ia meninggalkan apa yang dikatakan ma'ruf dalam berhubungan suami istri. Fahimtum? Ada berkenaan dengan al-isyrah. Katanya, wa badlu ma yajibu alaihi min ghairi mutlin wala idhar karahiyah, dalam melaksanakan yang wajib antara keduanya, pasangan itu adalah dengan tanpa menampakkan rasa yang mengundang kebencian atau rasa tidak suka. Seperti terpaksa, contohnya dipanggil oleh suaminya untuk memenuhi haknya, dipenuhi tapi terpaksa. Ini memberikan hak tetapi tidak ikhlas, dilakukannya secara terpaksa. Maka perintahnya di sini adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, diperintahkan untuk memberikan apa yang menjadi hak dengan ma'ruf tanpa menimbulkan rasa terpaksa atau tidak suka. Wala yajuzu an yajma'a baina imra'ataini fi maskanin wahidin illa biridhahuma, dan tidak boleh untuk mengumpulkan dua orang istri di satu rumah melainkan dengan redhanya mereka berdua. Apa sebabnya? Mengelak daripada hal-hal yang tak elok. Dia boleh bergaduh dalam rumah itu. Faham dong? Kecuali kalau keduanya redha. Maka dalam hal ini diperbolehkan dalam satu rumah
dua istri. Walau bagaimanapun bukan satu bilik dua istri, karena berasingan. Menjaga kehormatan, menjaga aurat. Iya, suami dengan istrinya tak ada aurat. Lah perempuan dengan perempuan walaupun sama-sama istri, perempuan dengan perempuan kan ada batasan auratnya juga. Jadi dalam hal ini tidak boleh yang auratnya dinampak oleh yang lain, maka tidak boleh walaupun sama-sama perempuan, walaupun sama-sama istri kepada si suami tadi. Ya, wa yukrahu an yata' ihdahuma bi hadratil ukhra. Dan tidak boleh untuk bersama dengan salah seorang daripada istrinya di hadapan istri yang lain. Karena itu bertentangan dengan muru'ah, dengan akhlak. Sebab apa? Sebab akan ternampak aurat perempuan dengan perempuan. Ada batasan antara perempuan dengan perempuan pada auratnya. Walahu an yamna'a zawjatahu minal khuruji min manzilihi. Maka bagi si suami berhak untuk melarang istrinya keluar daripada rumahnya bila si suami memenuhi hak istri pada tempat tinggal, pada pakaian, pada makan dan minum. Yakni kalau suami memenuhi haknya istri, maka dalam hal ini hak suami pada ketaatan istri itu wajib. Bila si suami menghalangnya keluar, maka tidak bolehlah istri untuk keluar. Tetapi bila si suami tak penuhi haknya istri, nafkahnya tak dipenuhi, istri mau keluar, mau cari makan, mau kerja, mau ke rumah ayahnya untuk makan, maka dalam hal ini suami tak punya hak untuk menghalang. Dia tak tunaikan dia punya hak untuk bagi nafkah. Faham dong? Tapi kalau segala haknya dipenuhi, maka dalam hal ini si suami berhak untuk menghalang istrinya keluar atau mengizinkan kepada istrinya untuk keluar. Fa in mata laha qaribun ustuhibba lahu an ya'dhana laha fil khuruj. Kalau ada keluarga daripada si istri yang meninggal dunia, maka dianjurkan dan digalakkan kepada suami untuk mengizinkan istrinya keluar menghadiri jenazah atau menghadiri pergi ke rumah duka. Karena kerabat, karena family. Menjaga hak silaturrahim. Dalam hal ini, walaupun suami berhak untuk menghalangnya atau melarangnya atau tidak memberikan izin, dan kalau dilarang pun juga mesti taat kepada suaminya. Tapi dalam hal ini suami telah melakukan perkara yang tak elok. Tidak membantu kepada istrinya untuk menunaikan apa yang menjadi hak silaturrahim. Apatah lagi kalau meninggal orang tuanya atau nak berziarah orang tuanya yang sakit. Janganlah kejam sangat nak dendam kepada istrinya dengan tidak diizinkan untuk menziarahi keluarganya yang sakit atau orang tuanya meninggal dunia atau kerabatnya bila si istri ingin pergi menziarahi. Ya. Wala yajibu alaihi an yaksima li nisaihi. Dan tidaklah wajib bagi si suami untuk mengagihkan kepada istri-istrinya pada waktu pada waktu yang yang diberikan kepada istrinya pada perkahwinan yang pertama. Maksudnya macam mana perkahwinan pertama? Kalau orang sekali kawin 2 wala 3. Qabiltu. Masing-masing ada rumah. Maka dalam hal ini karena masing-masing belum lagi bersama, maka bagi si suami tadi tidak wajib untuk masuk pada salah satu daripada keduanya yang mana dulu hak dia, A ke, B ke atau C. Dalam hal ini A, B dan C tak boleh untuk aku dulu tak boleh. Terpulang kepada si suami itu. Sebab dia yang berhak untuk menentukan di mana. Tapi kalau dah mula dengan yang satu, mesti adil dengan yang lain. Mesti adil dengan yang lain. Tak boleh yang satu saja, yang A saja, tak boleh.
Jika ingin membahagikan pada keseluruhannya dengan memulakan dengan yang mana dulu, maka boleh dengan mengundi. Letakkan nama masing-masing ABC, keluarkan undi, keluar siapa. Jangan cuba-cuba dalam orang berkahwin lebih dari satu, bukan senang. Is'alul mujarrib wala tas'alil tabib. Fahimtum? Idzan fa immata wala yajib, kalau sudah mula dengan yang satu maka wajib kepada yang lain. Tapi selagi belum mula dengan mana-mana, maka tak ada siapa daripada mereka yang berhak menentukan aku dulu, melainkan yang lelaki itu dulu menentukan siapa. Tapi dah mula dengan yang satu, wajib kepada yang lain. Walihada dikatakan dalam Al-Quranul Karim, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yani bagi perempuan itu hak yang mesti dipenuhi oleh laki-laki, seperti mana hak laki-laki juga wajib dipenuhi oleh istri. Jadi dalam hak ini wajib pada keduanya, walaupun bentuk haknya beza. Dalam hal ini, bila pada si A satu malam, tepatnya satu malam, masih sama? Fahim tom? Galfil hadis, orang yang dia ada lebih daripada satu istri dan tidak adil, nanti datang di hari kiamat dalam keadaan bahunya sengit, karena tidak adil. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menyebutkan tentang adil dalam dua versi. Katanya, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Katanya kalau kamu tidak boleh adil kepada anak-anak yatim, yang dimaksudkan di sini anak yatim adalah anak yatim yang ingin dinikahi dengan cara tidak adil. Dahulu orang-orang kalau bela anak yatim, dan anak yatim itu perempuan, kalau sudah dewasa, maka yang bela anak yatim itu nak kawin dengan si anak yatim itu. Tapi dengan mas kawin yang rendah. Sebab ini anak jagaan aku boleh buat apa saja. Jadi maharnya, mas kawinnya formality saja. Semata-mata untuk kawin dengan dia. Dalam hal ini tidak boleh. Atau anak yatim itu ketika ditinggalkan oleh ayahnya, ada warisan yang banyak. Maka lelaki yang jaga anak yatim ini ingin memanfaatkan harta yang ada pada anak yatim. Dia nak kawin dengan anak yatim itu karena hartanya. Ini tidak boleh. Atau anak yatim ini ada duit, tapi dia mukanya buruk, cacat ke atau apa ke. Si penjaga anak yatim ini tak nak kawinkan anak yatim dengan orang lain. Tak boleh. Orang datang minang tak boleh. Apa sebabnya? Dia nak manfaatkan duitnya yang masih ada. Kalau kawin dengan orang lain akan dapat duit. Ini sikap orang-orang dahulu terhadap anak-anak yatim ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu tak boleh adil dengan anak-anak yatim dalam pernikahan kepada mereka, yang lain banyak selain daripada anak yatim itu. Nikah dengan yang lain hatta 2, 3 dan 4. Tapi untuk kawin satu dengan anak yatim ini semata-mata untuk memanfaatkan dia dan hartanya, dan kamu tidak berlaku adil dalam mas kawinnya, dalam sikapnya, dalam pergaulannya, karena anak jagaan kamu dan kamu tidak boleh adil, jangan kawin dengan dia. Kawin dengan yang lain 2, 3, 4 apa? Untuk mengelak daripada perbuatan zalim kepada anak yatim. Khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak boleh adil dengan 2, 3 dan 4, maka fawahidah, maka cukup dengan 1. Jadi ketika diberi peluang untuk kawin lebih 2, 3 dan 4 untuk mengelak daripada kawin dengan anak yatim dengan tidak adil, silakan kawin lebih daripada 2, 3, lebih lain daripada anak yatim 2, 3 dan 4, tapi dengan syarat kamu adil. Kalau kamu tidak adil, maka cukup 1. Dengan begitu dibatasi lagi. Kalaupun diberi ruang kamu kawin lebih daripada 1 sampai 4, syaratnya mesti adil.
Faham dong? Adil dalam apa? Dalam segalanya. Dalam hari, dalam masa. Kalau senyum di E, kena senyum di B. Jangan senyum di E saja, di B garang. Mesti sama. Faham dong? Jika kamu tidak berlaku adil, maka cukup dengan satu. Kemudian pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kamu tidak mungkin boleh berlaku adil kepada istri-istri kamu walaupun kamu berusaha untuk adil. Jadi ayat yang pertama mengatakan, kalau kamu tidak boleh adil pada istri lebih dari satu, maka kamu kawin satu. Ayat yang kedua mengatakan, kamu tidak akan mungkin berlaku adil kepada istri-istri kamu walaupun kamu sudah sungguh berusaha. Jadi, apa makna pada ayat yang pertama membolehkan kawin lebih daripada satu, kecuali kalau tidak adil baru satu. Semua ayat yang kedua mengatakan kamu tidak mungkin berlaku adil. Maknanya kesimpulannya jangan kawin kecuali satu. Adakah itu maknanya? Bukan. Karena tidak mungkin ada dalam Al-Quran pertembungan antara ayat dengan ayat. Sementara itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dihalalkan perkawinan lebih daripada satu dengan syarat adil, kalau adilnya tidak mungkin? Lalu bagaimana nak combine ayat ini? Nampaknya ada kontradiksi ayat ini. Yang satu kata kalau silahkan kawin lebih daripada satu dengan syarat kamu adil. Kalau kamu tidak boleh adil maka cukup satu. Ayat yang kedua mengatakan kamu tidak akan mungkin adil. Maksudnya di sini adalah adil yang dimaksudkan pada ayat yang pertama, yakni kalau kamu tidak berlaku adil maka cukup satu. Adil di sini dalam nafkah terkait dengan nafkah zahir, nafkah batin, tentang pakaian, tentang tempat tinggal, tentang keperluan makan dan minum. Adapun yang dikatakan kamu tidak akan mampu berlaku adil kepada istri-istri kamu adalah adil dalam perasaan, adil dalam kasih sayang. Jadi jangan dicampur aduk ayat itu. Jangan digunakan dalilnya bukan pada tempatnya, nanti akan jadi salah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Walihada kata baginda Rasulullah beliau bersabda, Ya Allah, Allahumma hadha qasami fima amlik fala tu'akhidni fima la amlik. Ya Allah, saya agihkan hak-hak istri saya mengikut kemampuan saya, dan jangan engkau hukum saya dalam pengagihan ini yang saya tak mampu. Yang tadi saya mampu, agihan masalah tempat tinggal, pakaian, makanan dan minuman, tapi yang tak mampu perasaan, kasih sayang. Sebab kecenderungan kepada Sayyidah Aisyah lebih daripada yang lainnya. Paham toh? Katanya wala yajibu alaihi an yaksima li nisaihi fa in arada al-qisma lam yabda biwahidatin minhunna illa biqura'atin. Yani kalau ingin membahagikan antara istri-istri yang sudah dikawin itu, walaupun belum bersama dengan salah seorang pun daripada mereka, maka bila ingin memulainya dengan salah satu daripada mereka, mulailah dengan mengundi. Wa yaksim lil haid, tetap mesti datang kepada istrinya di rumahnya kalaupun dia dalam keadaan haid. Datang di sini maksudnya menginap, tidur di rumahnya, bukan bersama. Tengah haid. Kalau giliran dia mesti ditunaikan. Wan nufasa, hatta dia baru melahirkan. Dia dalam keadaan nifas 40 hari ke. Kalau gilirannya dia kena pergi. Walihada baginda Rasulullah ketika sakit, setiap kali berada di rumah istrinya, Nabi tanya, esok giliran siapa? Esok giliran siapa? Katanya menunggu bila tiba giliran Siti Aisyah. Teringin sangat nak cepat. Sebab selesa baginda Rasulullah bila berada di rumah Siti Aisyah. Pada akhirnya istri-istri Nabi yang lain faham maksud Nabi. Maka mereka berpakat, bersetuju, berreda
menyerahkan hak mereka pada hari-hari mereka bersama dengan Nabi, diserahkan kepada Siti Aisyah. Itulah Nabi sampai akhir hayatnya berada di rumah Siti Aisyah. Setelah apa yang menjadi hak istri Nabi yang lain diserahkan dengan redha, dengan ikhlas kepada Siti Aisyah. Jika tidak, maka hak si istri untuk suami itu berada di rumahnya. Mau dalam keadaan suci, mau dalam keadaan haid, mau dalam keadaan sakit, mesti. Dan tidak boleh si suami itu pergi ke rumah istrinya yang lain kalau waktu itu pada gilirannya berada pada istri yang lain. Patutnya di tempat si E, jangan pergi curi-curi pergi ke B. Kecuali bila ada hal mustahak. B hamil, mengandung. Kemudian di akhir masa nak melahirkan, ya masa itu dia emergensi. Atau kalau datang ke rumah mengambil barang, boleh aja. Tapi senyap-senyap pergi di waktu malam, kemudian patah balik pergi ke rumah tak boleh. Dia ada kena tepati apa yang menjadi hak kepada masing-masing daripada istrinya. Kalau satu hari baginda Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban, baginda keluar daripada rumahnya senyap-senyap. Siti Aisyah merasa kalau Nabi bangun dan keluar senyap-senyap. Siti Aisyah sangka ini pergi ke tempat yang lain nih. So Nabi keluar, Nabi pun kecemburuan istri-istrinya itu berlaku juga kepada beliau. Nabi keluar diikuti oleh Siti Aisyah daripada belakang. Kemana dia pergi? Dia punya jealous itu kan. Ternyata Nabi pergi ke Baqi, pergi berdoa di Baqi situ. Ketika selama sudah berdoa, nampak ada bayangan hitam. Maka Nabi tengok siapa? Dia pun pergi lari. Ternyata Siti Aisyah. Pergi lari sampai masuk ke biliknya. Nabi kejar dia sama. Didapati dia pura-pura baring, pura-pura tidur dia. Tapi nada nafasnya macam itu. Katanya, engkau ke tadi itu katanya. Katanya, nah ya Rasulullah, kali saya. Kenapa engkau keluar? Engkau pikir aku pergi istri yang lain ke? Kata baginda Rasulullah, tidak mungkin aku akan berbuat demikian. Artinya, di waktu malam, bila tiba giliran si suami itu berada di rumah E, maka jangan curi-curi di waktu malam pergi ke tempat B. Baik itu rumahnya bersebelahan atau biliknya bersebelahan, kalau satu rumah. Nah, tiba giliran si E. Nah, siapa suruh kawin saya? Wa yaksim lil haid wan nufasa wal maridah, untuk yang sakit juga. Wal rutaqa wa yaksim lil hurrah lailatain wa lil amah lailatun wahidah. Bila istrinya merdeka 2 malam, kalau istrinya hamba sahaya 1 malam agihannya. Wala yajib alaihi illa idza qasama an yata'a ghaira anna al-mustahabba an yusawwi bainahunna fi dzalik. Tidak semestinya bila tiba giliran pada istrinya itu mesti bersama, tidak semestinya, karena kewajiban itu untuk di rumahnya, untuk tidur di rumah si istri yang sudah tiba gilirannya, bersama atau tidak itu tidak wajib. Itu antara hal dalaman mereka lah. Melainkan hanya dianjurkannya untuk sama semua, hatta dalam masalah kebersamaan itu. Nah, wa in safarat al-mar'ah bighairi idnihi saqata haqquha min al-qasmi. Bila perempuan itu bermusafir, istrilah maksudnya bermusafir tanpa izin suaminya, maka gugurlah hak si istri itu pada agihan si suami. Yang boleh menggugurkan hak istrinya disebabkan oleh kerana dia bermusafir tanpa persetujuan. Suaminya penuhi haknya si istri pada nafkah, tempat tinggal dan sebagainya. Suami tidak dipenuhi haknya oleh si istri dengan ketaatan atau minta izin ketika keluar. Ketika itu terjadi kepada istri yang melanggar kepada apa yang menjadi hak kepada suaminya, dalam hal ini suami berhak untuk menggugurkan hak
agihan bagi si istri tersebut. Wa in safara bi idnihi, tapi kalau si istri itu pergi bermusafir dengan izin suaminya, saqata qismuha fi ahadil qaulain dunal akhar. Maka dua pendapat, ada mengatakan gugur, ada mengatakan tidak. Mengatakan gugur karena dia bermusafir. Yang mengatakan tidak karena musafirnya dengan izin. Wa in imtana'at min as-safar ma'az zauj saqata haqquha. Kalau si istri diajak bermusafir oleh suaminya, dia tak nak, maka gugur juga agihan bagi si istri sebab dia tak mau taat. Minal qasmi. Fa in arada an yusafira bimra'atin lam yajuz illa biqur'atin. Bila ingin bermusafir dengan istrinya lebih dari satu, macam mana kita nak bawa? Nak bawa satu orang saja. Emma dengan ridha yang sebelah, atau kalau yang sebelah tak ridha, tak mau, maka undi. Hidup dengan undian dia. Fa in safara biwahidatin bighairi qur'atin qada. Kalau dia bermusafir dengan salah seorang tanpa dengan undian, dia kena qada dengan yang lain, kena pergi musafir dengan yang lain juga. Fa wa in safara bil qur'ati lam yaqdi. Tapi kalau dia bermusafir safarnya sekali saja dengan undian, maka tidak perlu mengqada untuk yang lain. Kalau keluar nama si E, pergilah dengan si E. Adakah mesti dia pergi dengan si B? Tidak. Tapi kalau dia bawa E tanpa undi, maka dia wajib ganti bawa B, pergi bawa jalan juga. Pergi Langkawi juga. Wa qila in kana fi masafatin la tagsuru fiha shalah qada. Katanya kalau safarnya itu safar yang tidak dibolehkan untuk mengqasar, maka dia mesti mengqadha kalau tidak dengan undian kepada istri yang lain. Wa in arada al-intiqala min baladin ila baladin fasafara biwahidatin wa ba'atha al-bawaqi ma'a ghairihi faqad qila yaqdi lahunna wa qila la yaqdi. Kalau dia ingin berpindah daripada satu bandar ke bandar yang lain, yakni bermusafir berpindah daripada bandar kepada bandar yang lain, kemudian dia hanya bermusafir dengan salah seorang istrinya dan tidak membawa yang, wa ba'atsal bawaqi ma'a ghairihi, maka untuk dia berlaku adil, dibawalah istri-istri yang lain bersama dengan orang lain, dengan muhrimnya ke, dengan pak saudaranya ke, dengan adiknya ke, dengan anaknya ke, walhasil bermusafir dengan orang lain, bukan dengan suami. Faqad qil yaqdi lahunna, katanya mesti dia qadha juga sebab dia tak bawa istrinya bersama dengannya tapi pergi dengan orang lain. Wa qila la yaqdi. Pendapat yang kedua maka tak perlu qadha karena sama-sama safar walaupun pergi dengan orang lain. Wa man wahat haqqaha minal qismi li ba'dara'iha bi ridha zauj jaza. Salah seorang istri bila menggugurkan haknya untuk diberikan kepada istrinya yang lain, istri suaminya yang lain, maka diperbolehkan. In wahabat lizauji ja'alahu liman sya'a minhunna. Tapi kalau si istri itu menyerahkan kepada suaminya, wahai suamiku, hari saya serahkan kepada kamu untuk diberikan kepada istri yang lain terpulang. Mungkin istrinya ada 3 ada 4. Satu menggugurkan haknya, maka terpulang kepada si suaminya nak serahkan kepada B, C atau D, sebab diserahkan kepada suaminya. Tapi kalau si istri tadi menyerahkan kepada istri yang lain B atau C, maka dialah yang berhak karena harinya diserahkan kepada istri yang lain. Kalau diserahkan kepada istri yang lain maka dia yang berhak. Kalau diserahkan kepada suaminya terpulang kepada suami untuk memberikan kepada siapa yang diinginkan. Wa in raja'at fil hibati 'adat ila daur. Kalau si istri tadi yang menyerahkan harinya kepada suaminya atau kepada istri yang lain, dia tarik balik, maka suami tak boleh ada tolak. Dia kena buat seperti mana
daripada awal lagi, dia kena kembali kepada hak masing-masing daripada istrinya. Ila daur min yaumir ruju'. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan mengagihkan masa bersama dengan istri. Ini bagi yang ada lebih daripada satu istri ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau ada yang mau tanya nanti. Harap tak ada yang bertanya lah. La ilaha illallah. قال الإمام عبد الله بن الحداد في كتابه الفصول العلمية والأصول الحكمية قال رضي الله عنه وإذا أخذ السالك فيما يراه أصلح له وأنسب وأقرب له إلى رضا ربه ونيل القرب منه فلا ينبغي له أن ينكر ويعادي ما يخالف الحالة التي هو عليها. Jika seorang yang salik, yang berjalan di dalam satu perjalanan melalui pegangan, melalui konsep yang dia pilih cara itu adalah selesa baginya dan dia jalan, tujuannya adalah untuk meraih redha dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya tidak boleh untuk ingkar kepada orang lain yang punya cara lain. Dalam kita berjalan beribadah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selesa dengan satu cara, lazimilah cara ini, tapi dia tak boleh dia condemn kepada orang lain yang ingin sampai juga berjalan menuju kepada Allah dengan cara yang lain. Seorang ingin berjalan, ingin melazimkan diri beribadah kepada Allah dengan zikir, contohnya. Ada orang lain ingin beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, contoh. Maka dalam hal ini tak bolehlah yang satu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, condemn atau menyalahkan kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa selagi caranya itu bertepatan dengan syariat. Ini berbicara tentang masalah orang dalam beribadah ini dengan konsep, dengan cara, dengan metodologi. Bila dia ada guru yang dia yakin guru ini memenuhi syarat, maka lazimlah dengan guru tersebut, dengan tarekatnya, dengan caranya, dengan dia punya konsep, dengan dia punya cara bimbingan, apapun namanya, dengan nama tarekat atau bukan tarekat. Yang penting adalah orang yang kita ikuti adalah syekh, guru yang memenuhi syarat. Alim, amil, wara, zuhud, ikhlas. Bila orang itu memenuhi syarat-syarat untuk menjadi guru dan syekh, dan kita yakin dan kita mantap dengan orang itu, alhamdulillah, lazimkan diri dengan dia. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Tapi bila kita tak jumpa syekh yang seperti itu, katanya lazimkan diri dengan kita mengamalkan apa yang Allah wajibkan daripada masalah akidah atau hal-hal yang diwajibkan dalam syariah rukun Islam yang 5. Lazimkan di situ dan belajar daripada sesiapapun yang boleh diambil ilmunya, walaupun bukan menjadi syekh kepada orang itu. Bila dia sudah mendapati daripada ilmu yang didapat bermanfaat, amalkan apa ilmu yang dia dapat. Bila dia sudah beramal dengan ilmu itu, dengan keadaan yang dia belajar daripada guru-guru yang macam-macam yang tadi, bukan syekh yang khusus untuk dijadikan mursyid kepada dia, maka lazimkan apa yang dinasihatkan kepada dia daripada ilmu yang dia dapat, tanpa dia condemn dengan orang lain yang mungkin ada punya cara yang lain. Ini dengan tarekatnya ini dengan tarekatnya ini mungkin beza. Jangan condemn selagi ianya adalah tidak bercanggah dengan asy-syariah. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad demikian. Wa tariqah allati huwa salikun laha min al-ahwal wa tariq al-maradiyah fi asy-syara' al-mashhud bi sihhatiha fi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih likauniha laysat halatan wala likauniha laysat halahu wala tariqahu. Jangan dia komplain
kepada orang lain punya cara dalam ibadahnya kepada Allah karena tak sama dengan cara kita, jangan komplain. Karena macam-macam cara yang benar juga dibenarkan dalam syariat, tak semestinya sesuai dengan apa kita punya pegangan. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu ja'ala likulli ilmin aliman. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada setiap ilmu ada orang alimnya, ada amilan, ada orang amilnya juga. Walikulli tariqin salikan, dan setiap tarekat itu ada yang menjalaninya. Jadi tak semestinya kalau bukan ikut tarekat saya maka tak betul. Kalau tak ikut dengan apa yang kita pegang, oh ini sesat. Tunggu dulu. Siapa yang lantik Anda itu untuk menjadi ukuran orang lain sesat? Ukurannya adalah syarak dan juga cara memahami syariat tersebut. Walikulli maqamin wa halin aqwaman yaqumuna bihi wa ya'khuduna fihi, dan setiap maqam dan hal, yakni cara, metodologi, ada kaum-kaum yang menjalaninya. Kita kalau dalam turuk at-tasawuf, tarekat tasawuf ini ada macam-macam. Ada orang yang dia dalam tarekatnya banyak berzikir, ada orang yang dalam tarekatnya banyak berkhalwah, ada orang yang dalam tarekatnya hanya banyak untuk buat hadrah, ada orang dalam tarekatnya banyak beribadah puasa contohnya, ada orang dalam tarekatnya hanya banyak mengkaji ilmu dan juga mengajar, menyampaikan. Dalam perbezaan ini semua tak boleh satu kondem, yang benar aku jo, yang lain tak betul. Faham? لا يصلح لهم إلا ذلك ولا يرضى منهم سبحانه إلا به وفي ذلك سر بل أسرار وحكم يطول النظر فيها ويتعسر الوقوف عليها إلا على أرباب البصائر والسرائر من الناظرين بنور الله تعالى الراسخين في العلم المكاشفين بالأمور الغيبية من حضرة الله تعالى. Ringkasnya adalah apa yang saya jelaskan tadi. Wa aidan, kata Imam Al-Haddad mengatakan, dan juga demikian, fa'ala salik an yanzur, bagi orang yang dia melazimkan diri dalam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah dia melihat dan berfikir. Fa in kana bihaitsu idza nadhara fil ilmi wal amal wat tariq wal hal alladhi laysa huwa sabilahu yajidu fi dhalika tafriqan liqalbihi aw tashwisan li amri sulukihi فليمسك عن النظر في ذلك ولا يعرج عليه أصلا. Jika seorang yang dia menjalankan diri dalam satu pegangan, dalam satu jalan, maka dia dalam perjalanan ibadahnya ini membaca dan mendengar orang menyampaikan, orang menjelaskan, bla bla panjang, ya, banyak orang dia. Bila dalam kajian bacaannya mengganggu kepada apa yang dia dah jalani selama ini, maka tinggalkan bacaan itu. Jangan baca. Selagi apa yang sudah dijalankan adalah perkara yang sahih. Penambahan maklumat, bila mengelirukan pegangannya, jangan baca itu. Bukan kerana perkara itu tak betul, tapi mungkin cara dia memahami tak betul, sehingga boleh mengganggu pegangannya, gara-gara apa yang dibaca itu mengganggu fikirannya terhadap pegangannya, sehingga dengan begitu akhirnya khawatir pegangannya akan ditinggalkan karena kebingungannya membaca perkara yang baru yang dia tidak memahami dengan betul. Wa in kana la yajidu tafriqan wala tashwisan fala ba'sa an yanzur fi dhalik. Tapi kalau nak ikut, nak baca apa-apa penambahan ilmu yang tak mengganggu kepada pegangannya, tidak mengganggu kepada caranya dia beribadah, silahkan baca, silahkan dengar, silahkan amalkan, sebab tidak mengganggu kepada pegangannya. Wal ya'lam, diberikan perumpamaan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang macam-macamnya cara jalan menuju kepada Allah. Ada macam-macam cara. Perumpamaannya, kata beliau, wal ya'lam أن مثال العلوم والأعمال والطرائق في كثرتها وكونها صالحة للناس كلهم في الجملة وأن كل أحد منهم يصلح له شيء منها ويضر به شيء آخر أو لا يصلح له مثال المائدة. Perumpamaannya adalah dalam pelbagai macam ilmu,
dan pelbagai macam amal dan pelbagai macam tarekat yang banyak, walaupun semuanya nampak indah dan bagus, mengambil salah satu daripada semua tarekat dan semua ilmu, semua amal, ini semuanya elok. Semua umpama orang dihidangkan makanan. Makanannya bukan satu menu. Tuqaddim 'alaiha al-'atima al-katsira. Dia duduk di satu meja, dihidangkan makanan, makanan itu ada banyak. Di sini ada ikan patin, di sini ada nasi biryani, di sini ada nasi mandi, di sini ada biryani gamu, di sini ada tom yum, macam-macam. Contohnya, contoh makanan. Halas. Liyakhtara kullun minal hadirin laha al-mad'uwina ilaiha. Kemudian dijemput orang datang untuk makan makanan yang dihidang. Ma yunasibuhu wa yujibuhu. Maka masing-masing diperintahkan untuk makan makanan yang dia cocok pada makanan itu. Wa yasluh limazajihi wa yada' ma siwahu, yang tak cocok tinggalkan. Fa innahu yasluh li ghairihi minal hadirin. Yang orang itu datang untuk pilih yang cocok, yang tak cocok ditinggalkan, yang tak cocok mungkin orang lain cocok. Dia tak suka kepada tom yum, yang lain suka tom yum. Dia tak suka ikan patin, orang lain suka ikan patin. Jadi dengan begitu dia tak punya hak untuk mengatakan ikan patin tak sedap ini. Sebab apa? Sebab aku tak cocok dengan dia. Awak tak cocok, makannya cocok. Kenapa mesti halang yang lain nak makan benda yang tak sesuai dengan anda? Katanya begitu. Atau perumpamaannya macam-macam ilmu dan amal dan tarekat ini, katanya mithalus al-aswaq, umpama pasar. Tujma' fiha al-bada'il katsirah. Pasar ini ada banyak kedai yang menjual macam-macam. Katanya wasilah al-mukhtalifah, fa idza dakhala al-insan ilaiha talab al-haja allati taslu lahu wa tunasibuh. Orang pergi ke pasar, pergi ke kedai macam-macam ini kan, yang dia beli apa yang dia perlu. Wa taraka ma siwa dzalika li ghairihi, yang dia tak perlu, dia tak beli, mungkin orang lain akan beli benda-benda yang dia tak perlu. Walaysa lahu an yunkira wala an yastathqila kathrat al-badha'i wal asya' al mawjuda fi tilka as-suq. Dia tak boleh mengatakan kalau dia pergi ke kedai kereta nak beli Viper. Kemudian dalam kedai itu ada jual bateri, ada jual kursi untuk kereta. Ini kursi, bateri tak perlu ini semua. Ini berbahaya pada kereta. Awak perlu Viper, belilah Viper. Yang kursi lain orang lain nak beli. Tarekat pun sama. Amal pun sama. Ilmu pun juga sama. Jangan sekali-kali membatasi apa yang aku pegang itu yang betul, yang lain tak betul. Yang berpegang demikian sama dengan orang yang mengatakan membeli barang satu dalam kedai yang lain tak perlu. Maka itu tidak masuk di akal. Kata Imam Al-Haddad perumpamanya demikian, likaunihi wa ghaira muhtajin ilaiha wa la raghibun fiha fa innahu ma huwa an-nasu kulluhum la yurid wa la yarghab ahadun fima la yuriduhu huwa wa la yarghab fi. Fa idza arafta maqsud at-tamthil, kalau kamu sudah faham maksud daripada perumpamaan yang saya berikan pada macam-macamnya ilmu dan amal dan tarekat ini, umpama hidangan makanan tadi atau umpama pasar, fa bima wa bima fihima min kathratil atimah wal amti'ah wa anna dhalika yakunu likafatil hadirin bihima ya'khudh kull ahad minhum ma yarghabu fihi mimma yuwafiquhu wa yasluh lahu fa'lam anna an-nasa yanqasimuna fi dhalika ila arba'ati aqsam. Perumpamaan yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan amal yang banyak, tarekat yang banyak dan ilmu yang banyak ini, umpama pasar dan juga umpama hidangan tadi, dalam hal ini orang terbagi kepada 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Yang pertama, huwa alladhi idza ra'a kathratul at'imah wal amti'ah akhadha ma yasluh lahu min ghairi an yastathqil
wala an yara fi ma adda dhalik hada huwa al-aqil an-najib al-muttasi' fi an-nadar. Yang pertama adalah orang ketika melihat makanan banyak atau kedai menjual barangan banyak, maka dia mengambil apa yang dia perlu dan meninggalkan yang lain. Yang ini orang yang cerdik. Sebab dihidangkan makanan, dia pilih yang mana yang dia cocok. Dia pergi kedai beli yang dia perlu. Yang lain dia tak beli dan tak runsing dan tak peduli pun dengan apa yang ada padanya. Dia datang untuk mengambil yang perlu sahaja. Ini katanya begini orang yang cerdik. Apa sebab? Dia tahu apa yang dia pilih dan sesuai dengan keperluannya. Yang kedua, huwa alladhi ya'khudh ma yasluh lahu wa yakrah ma 'adah. Datang pergi ke makanan tadi atau pergi kedai. Dia suka ikan patin, kemudian dia kata yang lain ikan patin ini tak berguna. Atau dia pergi kedai beli wiper, dikata yang lain tak guna. Katanya yang seperti ini ghabawah, bodoh. Wa qusur nazar, pendek ilmu pengetahuannya. Apa sebab? Dia condemn yang lain salah karena bukan pilihannya. Macam zaman kita sekarang kan, kalau bukan kita punya geng, bukan kita punya bendera, terus yang lain pantai salah. Betul? Salah dan benar ukurannya adalah syarak. Bila dalam syarak ada perbezaan pendapat, yang hanya mengetahui mana benar mana salah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Gal dua orang zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeza pendapat berkenaan dengan solat asar. Nabi kata nanti semua yang solat asar solatnya di Bani Quraidah. Di perjalanan la yusallina ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang solat asar kecuali di Bani Quraidah. Di perjalanan para sahabat bergerak. Kemudian tiba waktu asar dan khawatir terbenam matahari, maka sebagian solat di tengah jalan. Kata yang lain mengatakan, Nabi bagi tahu dah jangan solat kecuali di Bani Quraidah. Maka kata yang solat, tapi waktu asar dan habis dah. Nabi itu suruh begitu supaya kita segera pergi. Maka yang satu solat, satu kelompok solat, satu kelompok tak solat. Sampai ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah, di sana mereka solat. Dalam riwayat matahari sudah terbenam. Dua-dua jumpa dengan Nabi SAW. Dua-dua dibenarkan oleh Nabi. Artinya dibenarkan di sini, Nabi bukan tunjuk kamu benar, kamu kurang benar. Tak ada, dua-dua dibenarkan. Maksudnya dua-dua benar, benar pada ijtihadnya. Tapi yang paling benar di antara keduanya, Nabi tak sebut. Benar, walaupun salah seorang dari mereka salah dalam berijtihad. Tapi karena usaha berijtihad itu adalah benar, maka kedua-duanya dibenarkan tanpa diberitahu siapa yang paling benar. Sayang tuh. Katanya ini yang kedua. Yang ketiga, korongan yang ketiga. Katanya, huwallazi yargha fi jami' ma yarahu mimma yasluhu lahu wa yuwafiq ma wa yuwafiq wa ma la yasluhu wa la yuwafiq. Fatarahu qad yargha fi ma la yuslih lahu wa la yuhsin bihi wa rubbama raghiba fi hadha waqtan wa fi ghairihi waqtan akhar. Yang ketiga, pergi ke makanan atau pergi ke kedai yang jual banyak barangan itu. Dia kata, aku rasa semua ini elok lah. Sudah dimakan ini, dimakan itu, dimakan itu. Walaupun ini tak sedap ini, tapi aku nak makan juga. Dia pergi kedai, dia perlunya vapor. Yang lain tak perlu, dia beli vapor, dia beli bateri, atau tak suka pun diambil, dibeli juga. Kata yang seperti ini, kata Imam Al-Haddad, ghabawah, bodoh juga, wa fudul. Awak beli barang awak tak perlu, masalah apa? Awak nak makan makanan yang awak tak suka dan boleh memudaratkan, kenapa? Yang keempat, huwa alladhi idza ra'a kathratal atimah, sama juga dengan orang yang ambil amal dan tarekat dan sebagainya. Kan campur semua. Yang tadi pertama dia ambil jalan yang betul, iltizam. Yang lainnya dia no comment. Yang kedua, dia ambil dia tarekat atau amal yang dia lazimkan diri. Katanya yang tak sesuai dengan aku punya cara ini semuanya sesat. Ini yang kedua tadi. Bodoh, kata Imam Al-Haddad. Yang ketiga, dia ambil semua tarekat. Dia ambil semua amal, campur aduk jadi rojak. Kata ini juga adalah orang yang bodoh dan fudul.
Fuzul itu orang yang masuk dalam benda yang dia tak sepatutnya berada di tempat tersebut. Yang keempat, huwallazi idza ra'a kathratul atima wal amti'ah tawaqqafa wa tahayyar falam yadri fi ayyiha yarghab wala ayyiha ya'khudh fatarahu mutahayyiran madhushan. Ada orang yang dia nampak macam-macamnya ilmu, macam-macamnya amal, macam-macamnya tarekat, dia pening. Nampak yang mana ya? Nampak ini, terus toleh kanan, toleh kiri tak ambil pun. Apa sebab? Pening. Jadi yang pertama yang betul. Ambil yang dia betul, yang dia yakin, lazimkan no comment kepada yang lain. Kecuali kalau orang yang akan komen orang yang arif, orang yang alim, orang yang mengerti. Amma yang masih belajar dan masih berada tahap mubtadiin, dalam belajar sebagai murid awal, maka ambil yang dia yakin betul, lazimkan diri tutup mulut daripada yang lainnya, biar orang yang layak untuk menghukum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Saya nak habis.